Mas Guru sedikit membreakdown bahwa mungkin kita belum sadar kalau ternyata ada entitas bawah yang ikut gandul gitu ya, baik ikut mempengaruhi perjalanan spiritual kita, terus ada juga pengaruh pikiran-pikiran kita yang membuat ilusi-ilusi yang kita menciptakan kebenaran sendiri. Terus ada beberapa faktor lainnya itu dalam perilaku spiritual itu apakah perlu di analisa sendiri, di breakdown dan analisa sendiri, atau apakah kita minta umpan balik dari orang lain? Kalau bisa sendiri ya lakukan sendiri, tapi masalahnya Anda bisa apa enggak? Belum bisa, makanya saya nanya tipsnya. Iya ya. Jadi gini ya, secara umum manusia bahkan tidak bisa membaca dirinya sendiri. Ya, kalau ngaca membaca fisik bisa, gitu ya. Tapi membaca yang dibalik fisik belum tentu bisa. Ya, makanya memang akan lebih baik kalau kita saling memberi umpan balik. Ya. Dan kalau Anda punya seorang pembimbing, itu justru lebih memudahkan. Karena apa? Kalau pembimbingnya itu betul-betul waskito, betul-betul dia punya kemampuan untuk membaca realitas secara mendalam, kan bisa memberikan umpan balik. Nah, tapi kalau di komunitas ini bukan hanya saya yang bisa, ya. Kita eksperimen boleh. Anda mau jadi objek eksperimen nggak? Boleh. Oh boleh, ya. Kedua, Mas Guru, kalau dalam halnya entitas bawah itu dikirim orang gitu gimana? Sama aja, tetap aja bikin ruwet. Kan? Artinya hubungan kita dengan orang itu gimana? Ya, yang penting kita beresin, terserah dia mau kayak ngapain. Yang penting kita menangkal aja gitu ya? Nah, iya. Ya, baik. Kita akan minta tolong ke Mbak Ai, ya. Kan multifungsi, kameramen sekaligus. Coba pakai bahasa sederhana saja. Tolong dicek kejenihan karma sama kejenihan energi. Ya. Karena itu dua hal mendasar yang paling mempengaruhi jalan hidupnya Mas. Siapa namanya? Mas Fari, ya. Kejenihan karma sama energi ya. Kalau karma pakai angka lah. Kejenihan karmanya 30%. Iya, sama. Sebelum ikut meditasi 10%. 30% tuh hasil meditasi udah dapat diskon 20%. Lumayan. Nanti saya jelasin ya. Terusin Pak, secara energi. Kejenihan energinya bentar angkanya berubah. Berubah antara 5% ke 20%. Kejenihan energinya. Coba dicek lebih detail makhluknya apa. Itu kiriman atau tarikannya sendiri atau dari perjalanan jiwa masa lampau? Ada beberapa jenis, jadi memang. Waduh, kebun binatang dong. Maksudnya kalau klasifikasinya antara kiriman, narik sendiri, dan warisan, tiga-tiganya ada. Oke. Warisan ini apakah dari leluhur atau perjalanan jiwanya sendiri? Dari leluhur, Dari leluhur ada. 20%. Ya. Itu kejenihannya itu 20%. Yang dari leluhur. Oh, yang dari leluhur 20%. Sisanya ditarik sendiri, sama sisanya dikirim-kirim. Oke. Baik. Ya, Mas Fari. Dengan konstelasi seperti ini, wajar kalau hidup Anda menjadi ruwet. Untung Anda hidupnya ruwet, jadi segera mencari jawaban. Kalau nggak dibuat ruwet, Anda merasa baik-baik saja, tahu-tahu mati. Wah, ribet urusannya ya. Nah, begini. Ini adalah umpan balik bagi Anda agar Anda kemudian tergerak untuk mentransformasi diri, memurnikan segalanya. Secara energi itu memang ada beberapa kategori ya. Ada yang Anda tarik sendiri ya.
Ditarik sendiri itu belum tentu Andanya sengaja, tetapi sedikit aja misalnya Anda punya ego ketika meditasi, itu ketarik. Ketika Anda punya obsesi, saya mau jadi orang beginian, itu bisa narik. Satu, ya. Ada yang memang dikirim sama orang-orang tidak suka sama Anda, baik dia ngirim sendiri atau nyewa dukun, ya, gitu. Yang ketiga, seringkali ada juga leluhur yang zaman dulunya suka main supranatural, suka nitip-nitipin. Tak waris kengger, kanggo kue ben awakmu selamat. Ya, nah, pertanyaannya adalah, Anda kalau dikasih tahu begini ini, bagaimana rasanya? Nyesek, malah bersyukur atau bagaimana? Ya, Kaget atau bagaimana? biasa. Oh biasa. Biasa dalam pengertian saya udah dalam menjalankan pencarian spiritual tuh udah Lama ya? Cuma baru ketemu sekarang sama komunitas ini. Jadi istilahnya shock juga enggak. Cuman tahu aja, bahkan kaget bisa sampai ada kuantitasnya. Oh iya. Terus ya bersyukur jadi bisa working on something untuk ngebersihin pemurnian jiwanya. Oke. Gitu. Jadi terima kasih. Terima kasih ya. Baguslah Anda terima. Kalau nggak terima kan langsung pulang. Sesek. Ya. Jadi makasih Mas Fadi. Jadi gini, menerima umpan balik kayak begini bukan hal gampang. Apalagi kalau orang udah belajar lama spiritual kan rasanya gue gitu loh. Gitu. Ternyata banyak demitnya kan nggak susah nerimanya itu ya. Sama saya juga dulu kok di fase-fase ketika banyak demitnya itu susah nerima umpan balik. Jadi kalau Anda bisa terima umpan balik itu sebuah anugerah ya. Jadi saya acungi jempol lah ya. Nah fase berikutnya adalah tinggal betul-betul meniatkan diri untuk melepaskan itu semua. Ya, saya sejak tadi sebetulnya sudah mencoba membantu banyak teman-teman, tetapi memang nggak semuanya efektif. Tergantung waktu itu nyambung nggak rasanya, terus teman-teman sendiri siap nggak untuk melepaskan yang nggak selaras itu. Kalau nggak siap betul ya nggak bisa lepas karena tetap ada faktor free will yang harus dihargai. Nah kalau sekarang Mas Fadi sudah betul-betul siap, itu akan lebih efektif. Nah kalau dosa, gini ya, kan suka ada. Kalau kita sudah masuk spiritual nggak ada itu dosa. Pernah nggak dengar kata-kata begitu? Ya, itu ilusi terbesar kaum spiritual penghayal. Loh, iya itu namanya ngayal. Gimana nggak ada dosa? Ya, ya. Anda nendang ini aja ya. Ini cuma begini Anda tendang. Ada nggak jejak karma di dalam tubuh Anda? Ada. Gimana kita bilang nggak ada dosa? Segala tindakan yang tidak selaras dengan kasih murni kita, yang hanya mengikuti egonya kita, itu pasti mendatangkan karma buruk. Itu nyata, bukan hayalan. Dan kalau kita sudah waskito, kita udah tahu orang ini habis berbuat apa, di badannya ada jejak apa. Itu bukan kita mendahului Tuhan, nggak kelihatan kok. Ya. Jadi saya tahu lah Anda yang banyak dosa sama yang nggak banyak dosa. Itu bukan sok tahu, bukan saya berlaku seperti Tuhan. Bukan, Anda juga bisa seperti itu. Karena kalau Anda sudah nanti hidup rasa sejatinya, itu ngerti semua yang gitu itu. Tapi bukan kita untuk menjudge orang ini pasti begini, bukan. Justru itu nanti menjadi bahan untuk membantu asal orangnya mau. Misalnya tadi ya, saya membaca, oh ya, memang Mas Fari ini masih banyak jejak karma buruk. Kalau di persentase itu, ya sekarang sisa 70%. Ibaratnya gini loh Mas, ya. Tadi itu, ini satu layar ini penuh, gitu ya. Sekarang udah mulai berkurang, udah kehapus, tapi masih 70%. Lumayan, dalam beberapa jam udah kurang 20%. Lumayan. Ya. Gitu contohnya. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi sebagai ya umpan balik agar setiap orang itu tahu langkah yang harus dilakukan dalam konteks perjalanan spiritual ini apa, sehingga laku spiritual itu berguna nyata. Ya,
Jadi kalau tadi pertanyaan, saya merasa hidup saya banyak cobaan, bukan banyak cobaan, Anda itu lagi memetik buah karya Anda sendiri, ya. Clear ya? Emang Tuhan sedang coba-coba apa? Ya, oke, clear ya? Terima kasih. Nah, soal pembersihannya santai habis ini. Halo, sayap kiri kanan. Silahkan Mas Dudi lagi, rajin bertanya.